Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratnasari Mahmuda, peserta CGP Angkatan 4 Kota Surakarta dari SMK Batik 2 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan aksi nyata kami, yaitu sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif di SMK Batik 2 Surakarta. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Ratnasari Mahmuda, SPW FPD. Kepada Ibu Sri Ratnasari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja ya, sudah santai. Kita serius tapi santai ya, santai tapi serius. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah berkenan hadir di siang hari ini dalam rangka pembebasan atau sosialisasi dari program guru penggerak. Di antaranya nanti kami akan sampaikan modul 1 dan modul 4. Yang pertama berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan yang kedua nanti berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Jadi selama 3 bulan yang telah kami lalui kemarin di program guru penggerak, barangkali saya hanya ingin sharing bukan menggurui, artinya apa yang pernah saya dapat kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Barangkali ada yang memang bisa digunakan atau diimplementasikan nanti di kehidupan kita di sekolah dalam rangka nanti menghadapi peserta didik. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu sudah paham ya, jadi Bapak Ibu terutama yang lebih dulu dari saya, yang sudah masa kerja jauh lebih dulu dibandingkan saya, itu sudah paham mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita mengingat saja flashback sekilas berkaitan dengan asas pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu tokoh pendidik yang sudah kita pahami, yang istilahnya bapak pendidikan kita, di mana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara atau KHD, ini pendidikan merupakan tempat persembahyan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga di sini KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu bukti utama untuk mencapainya. Kita lanjut. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini yang saya tulis merah. Jadi untuk tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, menurut KHD di sini dikenal adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu maksudnya apa? Jadi kodrat alam itu merupakan bakat minat yang ada pada diri peserta didik, sehingga ketika kita menghadapi peserta didik, kemudian kita mengetahui peserta didik dengan berbagai karakteristik, kita pahami bahwasanya mereka itu punya kodrat alam masing-masing. Kita tidak bisa merubah kodrat alam itu. Contoh yang ada di lapangan, misalnya kita sering menjumpai siswa itu 1 ngantukan, 2 mungkin ogah-ogahan, 3 ada yang memang dia motivasinya tinggi, kemudian yang keempat anak itu ya dikandani, ada yang gampang, ada yang tidak gampang. Nah ini kita juga sebagai pendidik ini sebaiknya pahami kodrat alam mereka. Artinya apa? Kita memang kenal ada 9 kecerdasan dasar manusia gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, artinya membuat sebuah parameter bahwasanya siswa cerdas itu dari IQ saja. Oh nilainya 100, nilainya 80, nilainya di atas KKM, kita kategorikan dia anak yang katakanlah pintar, seperti itu. Namun kita juga perlu memperhatikan bahwasanya anak pintar itu mungkin dia juga menonjol di bagian seninya, kemudian dia bahasanya. Jadi kita perlu merubah mindset atau paradigma bahwasanya tidak semua
mereka menonjol di bidang IQ. Ya, jadi kembali lagi kodrat alam dari siswa atau setiap peserta didik ini harus kita pahami, gitu. Kemudian kodrat zaman itu apa? Zaman itu ya memang zaman yang berkembang saat ini. Jadi memang kita didik anak-anak kita sesuai dengan zaman mereka. Jadi kalau zamannya saat ini memang eranya era gadget, era IT, kemudian semuanya serba berbasis IT, tentunya kita tidak bisa istilahnya mohon maaf ya terlalu kaku, ya. Artinya pendidikan saat ini menggunakan prinsip fleksibilitas. Maksudnya fleksibilitas itu apa? Jadi tujuan kita itu apa, kemudian kita bisa mencapainya dengan berbagai metode kreasi dan juga berbagai kreativitas kita sebagai seorang pendidik. Memang pawai gadget seperti itu diperlukan. Namun ketika kita bisa mengarahkan, tentunya itu akan terarah. Artinya bukan berarti kita seperti zaman dahulu pakai HP dilarang, kemudian HP disita. Sekarang ini sudah kurang relevan kalau itu terlalu istilahnya disakokan seperti itu. Baik, jadi di sini sebagai pendidik kita hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita tugasnya adalah menuntun, begitu. Kemudian selanjutnya ada 3 kerangka perubahan kehidupan pendidikan dan yang memandang anak dengan normal. Artinya apa? Dalam pendidikan dan pendidik, ya kita berusaha untuk menghormati anak. Artinya Pak anak itu merupakan individu yang mereka juga harus dihormati. Jadi ketika kita menghadapi peserta didik, maka seyogyanya mereka kita anggap sebagai orang dewasa. Jadi kita ketika mohon maaf menyampaikan kalimat, kemudian menyampaikan istilahnya arahan, itu kita perhatikan juga mohon maaf ya harga diri dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita menyampaikan dengan kalimat yang santun, kemudian dengan prinsip menghormati. Karena apa? Dengan dihormati anak itu, maka tentunya anak itu juga merasa harga dirinya itu diunggulkan. Ketika seperti itu, maka tentunya anak tersebut akan semakin percaya diri. Kalau percaya diri akibatnya apa? Akibatnya mereka juga akan motivasinya meningkat. Baik. Ini tadi yang saya sampaikan kaitannya kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi alam itu yang ada pada anak, kemudian zaman itu zaman di mana anak itu berada. Kemudian ada 3 prinsip dasar. Ini berkaitan dengan teori. Barangkali Bapak Ibu sudah paham kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ini tidak saya jelaskan. Nah, ini yang perlu kita refleksikan. Menurut KHD Biasa Dewantoro, mengibaratkan mendidik sebagai seorang petani dan peserta didik ibaratkan bibit. Jika petani memiliki banyak sekali bibit, ada bibit padi, bibit jagung, kedelai, dan seterusnya, maka biarkan bibit-bibit tersebut tumbuh dan berbuah sesuai dengan asalnya. Pendidik hanya berkewajiban memelihara bibit-bibit tersebut agar bisa tumbuh dengan baik. Jangan diharapkan bibit padi akan tumbuh dan berkembang menghasilkan jagung atau sebaliknya. Nah, ini penjelasan dari kodrat alam tadi. Artinya apa? Kita sebagai pendidik ini ibaratnya petani. Kemudian siswa-siswa kita itu ibaratkan adalah benih-benihnya tadi. Ada jagung, ada kedelai, kemudian mungkin ada apa lagi ya, kacang tanah dan seterusnya. Nah, jadi kacang tanah tidak bisa berubah jadi jagung, demikian pula jagung tidak bisa berubah menjadi kedelai, menjadi kacang hijau dan seterusnya. Artinya apa? Bagaimana kita bisa menuntun kedelai itu menjadi kedelai yang berkualitas. Kemudian bagaimana kita bisa menjadikan kacang tanah itu kacang tanah yang berisi, bukan kacang tanah yang kokoh, seperti itu.
Jadi kita tidak berkewajiban merubah bentuk, ya. Tadi saya katakan peserta didik itu punya kodrat ala masing-masing, punya bakat masing-masing. Jadi kita tidak bisa merubah kamu yang pinternya ngedram kemudian saya rubah jadi pinter matematika 100 begitu. Itu kita tidak bisa. Jadi kita memang ya kalau misalnya matematika memang IQ-nya yang ditonjolkan seperti itu ya. Tapi di sisi lain kita tidak bisa menyamaratakan kodrat dalam pada peserta didik itu tadi. Jadi tugas kita hanya menuntun, mengarahkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah apa yang dirubah? Nah ini kata kuncinya adalah budi pekerti. Ya, jadi Diajar Dewantara di sini menekankan pada budi pekerti, di mana budi pekerti ini terkait dengan cita, rasa, dan karsa. Nah ini yang perlu kita kembangkan. Pikiran, kemudian perasaan, dan kemauan. Jadi bagaimana siswa itu kita melatih berpikir kritis. Jadi kalau dalam kurikulum 13 itu kan memang melatih anak untuk berpikir kritis ya. Kemudian kita mendesain pembelajaran menjadi problem based learning, kemudian project based learning itu dalam rangka memang melatih siswa berpikir kritis. Nah ini salah satu filosofi berkaitan dengan budi pekerti yaitu pikiran. Kemudian perasaan, bagaimana kita bisa melatih atau mengembangkan siswa menjadi dia itu memiliki rasa empati yang tinggi. Ya, jadi empati itu merupakan bisa merasakan di posisi orang lain. Jadi bagaimana seorang siswa itu yang semula itu maaf ya dalam arti a priori masa bodoh kemudian tidak gagasan dalam tanda kutip ya tidak peduli, bagaimana dia menjadi peduli. Misalnya ketika kita pembelajaran implementasi di lapangan ya yang sering dan sudah kita lakukan barangkali Bapak Ibu juga sudah terbiasa, bagaimana menumbuhkan sikap empati ini ya siswa katakanlah di sampingnya yang tidak punya uang jajan kemudian temannya dimotivasi untuk mereka bisa merasakan bagaimana kalau dia tidak bawa uang jajan, dia tidak bisa jajan, kemudian temannya yang punya jajan bisa membagi, nah seperti itu. Nah, ketika bisa seperti itu, maka berarti ini dapat nilainya. Ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kemauan, yaitu karsa. Semboyan dari KHD berkaitan dengan ingarso sumtulodo imadya manunggal satu tulihan dengan ini adalah semboyan yang sudah sering kita dengar dan memang dikampanyekan ya dan ini sering kita dengung-dengungkan juga gitu. Ingarso sumtulodo. Jadi kita sebagai pendidik ini harus bisa menjadi ingarso. Ingarso itu di depan. Jadi di depan kita bisa memberikan contoh. Contoh apa ya? Contoh apapun ya. Jadi seorang siswa atau peserta didik itu memang yang dilihat itu yang di depan. Karena kita berada di garda depan, maka ya kita berusaha semaksimal mungkin ya. Karena ya memang kita sebagai manusia tidak mungkinlah sempurna. Saya merasa juga saya tidak sempurna. Namun bagaimana kita bisa memberikan teladan kepada siswa yang memang bisa kita teladankan ya. Minimal dari apa yang bisa kita sampaikan mulai dari sikap kita, kemudian tutur kata kita, kemudian keseharian kita. Jadi yang bisa dilihat anak, kemudian yang bisa dia teladani, nah kita teladankan. Artinya memang teladan itu jauh lebih efektif dibanding hanya dengan tutur kata. Itu memang sudah menjadi rahasia umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, imadya manungkarso. Imadya itu berarti kita di tengah, ya. Di tengah kita memberi apa? Memberi apa kira-kira Ibu? Bapak? Apa yang baik? Bukan memberi reward, ya. Reward itu salah satu bentuk dari imadya. Artinya di tengah ini kita memberi motivasi. Ya. Jadi reward ini merupakan salah satu bentuk motivasi yang bisa kita berikan. Ya, jadi kita di depan bisa menjadi contoh, kita di tengah memberi motivasi, ayo, nah, dorongan seperti itu. Nah, kemudian tugas
Nuri Handayani yang di belakang kita dorong. Ya, jadi kita sebagai pendidik itu memang diharapkan yo iso ning ngarep, iso ning tengah, iso ning mburi. Itu idealnya seperti itu. Namun bagaimana untuk mencapai idealnya, tentunya kita ya berusaha begitu. Ya, jadi ini filosofi yang memang tidak pernah lekang oleh zaman seperti itu. Nah, ini yang terakhir berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 poin, ya, 6 profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan yang saat ini sedang dibumingkan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini saya menghimbau ya mengajaklah sama-sama bagaimana siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang berakhlak begitu. Ya, selain mereka badannya bagus, kelakuannya, sikapnya, akhlaknya mereka juga bagus. Yaitu parameter utama. Tidak ada gunanya orang pintar tapi tidak punya akhlak, kan seperti itu. Maka harapan kita bisa melahirkan generasi-generasi emas yang berakhlak dan berkarakter kuat begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Ya, jadi para siswa itu memang mereka memiliki wawasan yang luas. Ya, jadi mereka tidak sempit pemikirannya, kemudian sempit wawasannya seperti itu, sehingga mereka tidak terkurung begitu. Bagaimana mereka bisa menghadapi dunia luas, kemudian bagaimana mereka bisa menerjemahkan setiap permasalahan, kemudian setiap situasi begitu dengan wawasan global. Ya, artinya mereka tidak hanya luas wawasannya, juga mereka tidak terlalu spot begitu, ya. Kemudian yang berikutnya bergotong royong, ya, bagaimana kita bisa menstimulasi para siswa mereka saling bergotong royong, ya, dalam desain-desain pembelajaran, kemudian dalam praktek di lapangan, termasuk juga simpel misalnya, ayo teman-teman yang temannya belum selesai dibantu. Ini merupakan salah satu bentuk stimulasi dalam hal gotong royong. Jadi bukan berarti dibantu mengerjakan soal dalam ulangan, tetapi dalam konteks yang lebih luas bagaimana menstimulasi mereka untuk saling bergotong royong. Ketika temannya kesulitan, kemudian ketika temannya menghadapi permasalahan, ini dalam hal gotong royong. Kemudian mandiri, bagaimana kita menstimulasi dalam hal kemandirian, bernalar kritis dan juga kreatif. Ya. Ini untuk penjelasan di modul pertama. Ya. Terima kasih. Demikian tadi sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif di lingkungan sekolah yang telah kami kemas dalam aksi nyata sosialisasi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan refleksi kegiatan sosialisasi yang saya laksanakan. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta sosialisasi cukup antusias dan cukup memberikan respon positif terhadap kegiatan ini. Terbukti sebagian Bapak Ibu ada yang sudah memahami materi, kemudian ada yang memberikan respon, kemudian memberikan apresiasi positif. Selanjutnya, terhadap materi yang telah saya sampaikan pada kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu mulai terbuka wawasannya, mulai terbuka paradigmanya, dan memang ingin melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif di lingkungan sekolah di SMK Batik 2 Surakarta. Demikian refleksi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.